3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Matikan apinya, nyala tubuhnya, yang menyapu sungai api, padam pada saat itu, dan nyala tubuhnya meleleh. Namun, meskipun apinya yang meleleh dengan semangat surgawi yang kuat, sedikit untuk menekan nyala debu Qin, tetapi tidak dapat dipadamkan. Mustahil, kali ini giliran Rongyan Tianzun. Tidak dapat dibayangkan bahwa apinya yang meleleh adalah api surga, dan itu tidak dapat menekan nyala teratai Qin Chen. Api macam apa ini? Ledakan. Pada saat ini, Kaisar Tulang Roh juga bergerak. Di dalam tubuhnya, roh tulang putih pecah, dan seorang Kaisar Tulang Putih muncul di antara langit dan bumi, membentuk kerajaan dewa. Kerajaan tulang. Di kerajaan Tuhan, roh yang menggelinding dari tulang putih mengalir turun dan menutupi Dewa Bintang jatuh dalam sekejap. Selain itu, Dewa Gunung yang menyendiri juga bergerak, dan udara pegunungan yang bergulung melonjak dan tersapu. Keempat penguasa surga semuanya menyatukan tangan mereka, dan akhirnya dengan kepulan, nyala api pada Dewa Bintang jatuh benar-benar padam. Mendesis. Pada saat berikutnya, terdengar suara AC, dan nyala api padam. Kaisar yang jatuh bintang sangat malu. Tempat di mana dia dibakar oleh api menghitam, dan dia kehilangan penampilannya yang mendominasi dan menjulang di awal, seperti pria parubaya yang frustrasi. Berantakan. Apakah ini wakil pemimpin Istana Bintang? Apakah ini masih kuat? Dia jelas pengemis miskin. Selain itu, kekuatan bintang-bintang di Bintang Jatuh Tianzun juga menjadi lemah. Bintang Jatuh, kamu baik-baik saja. Rongyan Tianzun berubah warna dan pergi ke jalan depan. Saya kehilangan 8% dari kekuatan asli saya. Kata Bintang Jatuh. 8% kerugian? Bagaimana mungkin? Apakah dia Tuhan? Apakah dia berhasil menembus menjadi dewa? Linggu Tianzun dan yang lainnya benar-benar terkejut. Seberapa kuat Bintang Jatuh itu? Sumber 8%-nya tidak sepele. Apakah begitu mudah hilang? Satu langkah, dia akan kehilangan 8% dari sumber aslinya, yang terlalu dibesar-besarkan. Ini mutlak bisa dilakukan oleh yang berkuasa, dan bahkan, bukan surga biasa. Selain itu, Jinlong Tianzun melukai serius Tianzun Laut Neraka pada gerakan sebelumnya, yang mengakibatkan hilangnya satu lengan. Sumber kerugiannya hanya 2% atau 3%. Di ranah Tianzun, hanya ketika sumbernya habis dan jiwa dimusnahkan, barulah ia akan jatuh sepenuhnya. Sekarang, Qin Chen telah menghancurkan 8% asal mula Bintang Jatuh Tianzun dengan satu gerakan. Bukankah ini berarti manusia naga asli memiliki kemampuan untuk membunuh Bintang Jatuh Tianzun? Di tempat rahasia Qin kuno, banyak orang kuat dari semua bangsa terkejut melihat ada jejak bintang jatuh-jatuh surga dalam napas tubuh mereka. Tingkat penurunan bisa dirasakan dengan jelas. Satu pedang akan menelan biaya Bintang Jatuh Tianzun hampir satu sumber biaya. Mereka benar-benar terkejut dengan pemandangan ini, yang benar-benar surga yang bisa melakukannya. Rongyan Tianzun dan yang lainnya terkejut dan menatap Qin Chen. Harta kekacauan, mencairkan peradangan surga suara dingin Zun untuk mengatakan, ya, itu pasti harta kekacauan pada putra ini, serta nyala api yang dikeluarkannya sebelumnya, dengan bau kekacauan. Mungkinkah nyala api yang dipadatkan oleh bocah ini, bahkan api langit, tidak dapat membuat kita begitu sulit untuk dipadamkan? Gushan Tianzun dan yang lainnya menyipitkan mata. Meskipun roh pedang naga asli Qin Chen kuat, bahkan jika dia terluka oleh pedang yang jatuh ke langit, dia hanya dapat memusnahkan sekitar 2% dari asal mula tubuh Bintang Jatuh Tianzun. Jika dia dapat meledakkan 8% dari sumber aslinya dengan satu pedang, itu benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan oleh Tianzun teratas. Sebagian besar, sumber yang tersisa dihamburkan pada Bintang Jatuh Tianzun dihamburkan untuk menahan api teratai yang kacau balau yang mengerikan. Artinya, api teratai yang kacau adalah sarana sebenarnya dari manusia naga yang sebenarnya, dan api teratai yang kacau, yang mana lebih dari 90%, adalah harta karun yang dia dapatkan dalam koleksi Vientiane. Singkirkan harta kekacauan. Pada saat ini, mata Gusan Tianzun dan yang lainnya tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, dan napas mereka juga cepat.
Siapa yang tidak ingin menjadikan mereka dewa-dewa ini secara langsung memusnahkan beberapa persen dari nyala api yang mengerikan? Qin Chen hanyalah seorang Dizun. Dia bisa melukai serius bintang jatuh Tianzun dengan api teratai yang kacau ini. Bagaimana jika mereka mendapatkannya? Apakah tidak mungkin bagi mereka untuk melompat ke jajaran makhluk surgawi teratas dalam satu gerakan? Dalam sekejap, setelah melihat Qin Chen dipromosikan menjadi Dizun, dia marah dan bersiap untuk membunuh beberapa Tianzun. Hatinya dipenuhi dengan keserakahan yang kuat, dan matanya lurus. Bunuh dia, ambil harta kekacauan, dan ambil semua harta di dalam dirinya. Benda-benda ini milik kita. Rongyan Tianzun meraung, dia baru saja dipromosikan menjadi kultivasi, dan kekuatannya masih dangkal. Dia tidak bisa dibandingkan dengan kami para Tianzun. Saya memiliki begitu banyak orang, saya dapat menekannya secara langsung. Jika dia dipromosikan ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi dan ditekan, dia dapat dimurnikan menjadi harta karun tingkat atas. Dia memiliki sumber kekacauan yang mengerikan di tubuhnya. Setelah dimurnikan, kita semua dapat menuai panen besar dan membunuhnya. Gusan Tianzun dan Minghai Tianzun marah. Asal-usul kekacauan dapat mengembalikan kejayaan masa lalu ke kapal suci klan laut kita. Kaisar Laut Ming meraung berulang kali, dan tangannya bergerak, menyerang dan membunuh Qin Chen. Bunuh dia, salju sebelum malu, kalian semua tidak meninggalkan tanganmu. Bintang jatuh Tianzun juga terkejut dan marah. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan muka dan tidak dapat menemukannya kembali. Prioritas utama adalah membunuh Qin Chen agar dia tidak kehilangan terlalu banyak. 5 setara dengan keberadaan tingkat Tianzun, sekali lagi melancarkan serangan sengit terhadap Qin Chen. Kamu berani melakukannya. Sepertinya kamu tidak tahu betapa mengerikannya setelah terobosanku. Jalan asal. Qin Chen mengangkat tangannya, dan buku asal di tubuhnya digulung seketika, dan sumber kekacauan yang tak terhitung jumlahnya diintegrasikan ke dalamnya. Peradaban dari berbagai asal pecah dalam sekejap, dan sumber kekacauan yang sangat besar di tubuhnya, gelombang demi gelombang. Tuan Jinlong Tianzun, bunuh musuh bersamaku dan pergilah. Sua, dalam satu langkah, Qin Chen melompat ke depan bintang jatuh Tianzun, dan menepuknya dengan satu cakar. Langkah ini melintasi kehampaan tak berujung, dan ruang itu sama sekali tidak ada. Satu cakar runtuh dan menghilang selamanya, yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Kekuatannya, gelombang dan gelombang, diturunkan, menembus ke dalam kehampaan di luar alam rahasia Qin kuno, dan potongan-potongan kehampaan terus-menerus runtuh. Dia terkejut, dan pori-porinya tertutup rapat. Dia hampir merasa sedang diawasi oleh naga paling ganas di zaman kuno. Dia hampir tidak bisa bernapas dan jantungnya hampir berhenti berdetak karena mati lemas. Dia hanya melihat debu Qin berubah menjadi bayangan virtual naga sungguhan, dan kekuatan naga itu bergetar. Kekuatannya langsung merobek kulit di permukaan tubuhnya, dan rasa sakit yang tajam ditransmisikan dari pikirannya ke seluruh bagian tubuhnya. Qin Chen sekali lagi menatapnya, mengalahkannya, dan menjadikannya sebagai target inti. Tangan bintang, memetik bintang untuk menahan bulan, matahari dan bulan berputar, langit dan bumi adalah mimpi. Bintang jatuh Tianzun menilai dalam sekejap bahwa cakar Qin Chen bukanlah apa yang bisa dia tolak. Meskipun dia adalah seorang guru surgawi, kekuatan Qin Chen yang kuat dan tidak masuk akal, kekuatan aturan yang luas, dan semangat naga sejati, bersama dengan yang tak ada habisnya sungai Jian dan sumber kekacauan, serta nafas api yang bergulir, pasti bisa meledakkannya dengan satu cakar. Sebelumnya, satu gerakan menghancurkan 8% dari sumber aslinya. Jika pukulan ini dibom, itu akan kehilangan setidaknya 15%, atau bahkan lebih jika kerugiannya lebih dari 30% atau 40% dari sumbernya, kekuatan tempurnya pasti akan jatuh seketika, dan dia akan kehilangan kemampuan perlindungan diri di depan orang lain. Dewa, meski mereka berasal dari ras yang berbeda, masih banyak orang kuat di dunia luar. Begitu ada kesempatan, orang-orang ini tidak akan segan-segan membunuhnya, mengambil semuanya darinya dan memperlakukannya sebagai barang rampasan. Pada saat kritis ini, tangan bintang-bintang di tangannya meledak menjadi pelangi yang cerah, terbang seperti puncak gunung 5 jari, dan palang di depannya menahan cakar tajam Qin Chen. Bang! Cakar Qin Chen ditumbuk di tangan bintang, yang merupakan harta paling berharga dari surga dan bintang. Tiba-tiba, metode terlarang yang kuat pecah dan menyebar, menyapu tubuh Qin Chen.
Ki pedang naga asli, berasal dari sungai panjang, kekacauan hanya aku. Qin Chen meraung, tubuhnya bergerak maju lagi, dan itu adalah cakar lagi. Jalan asal, jumlah bab peradaban yang lahir dan dihancurkan, dan aturan peradaban yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan. Selain itu, jam bintang 10.000 mengeluarkan suara, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar darinya, dan meledak ke tangan bintang-bintang. Selain itu, Qin Chen membunyikan drum Haotian. Bang! Gelombang suara yang dibentuk oleh drum Haotian tersapu, dan langit dan bumi semuanya meraung dengan keras. Selain itu, Qin Chen, dengan kekuatannya sendiri, diam-diam mengintegrasikan jejak kekuatan leluhur Hong Huang. Nafas naga sungguhan yang sepertinya keluar dari banjir kuno dan kelaparan memenuhi udara, dan menekan segala usia. Bang-bang! Nafas ini begitu mengerikan sehingga merusak cahaya harta karun surgawi di tangan bintang. Akhirnya, menghilangkan yang salah dan mempertahankan yang benar. Itu langsung mengenai tubuh tangan bintang seperti cakar naga. Tangan bintang adalah harta yang terbuat dari bahan tingkat atas dan dilebur dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Itu bergetar tanpa henti, seperti gunung 5 jari yang dipukul oleh batu dari luar langit. Gelombang suara dikirim lagi, yang membuat tubuh bintang jatuh Tianzun retak. Puff! Tubuh bintang jatuh Tianzun retak, dan tubuhnya mundur. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia tidak bisa lagi memegang tangan bintang. Senjata Tianzun yang kuat ini benar-benar terbang di udara dan mencapai ketinggian tinggi di Qin kuno. Dia dipukuli oleh Qin Chen. Apakah tangan bintang jatuh itu telah diterbangkan? Apakah kamu bercanda? Tangan bintang-bintang, yang merupakan harta surga, telah langsung diledakkan dari kendali bintang jatuh. Sekarang tangan bintang-bintang telah kehilangan tuannya dan menjadi benda tanpa pemilik. Jika kita bisa menangkapnya, tangan bintang-bintang juga bagus. Tapi mari bergandengan tangan untuk membunuh bocah naga sungguhan ini. Api yang meleleh, kubus rubik laut dalam, 10.000 tulang, gunung suci datang. Melihat pemandangan seperti itu, Rongyan Tianzun, Minghai Tianzun, Linggu Tianzun dan Gusan Tianzun, mereka melancarkan serangan bersama terhadap Qin Chen, dan memegang tangan bintang dengan tangan besar mereka. Seberapa ganasnya 4 penguasa surga, yang asli, dengan serangan bersama. Tidak ada yang tahu, tetapi hanya melihat bahwa segala sesuatu di tempat rahasia dagu kuno berubah menjadi kekacauan dan kemudian menjadi berbagai aturan. Ribuan fragmen ruang bercampur satu sama lain. Di antara mereka, semua jenis kekuatan gaib muncul untuk membunuh Qin Chen. Tanganku bintang-bintang, tapi Kaisar Bintang jatuh ketakutan dan marah. Dia tidak peduli dengan cedera serius. Dia naik ke langit dan meraih tangannya dari bintang-bintang. Harta Tianzun terlalu langka. Bahkan jika dia seorang Tianzun, dia hanya memiliki yang ini. Bagaimana dia bisa mengeluarkan harta Tianzun ini dari kendalinya? Hahaha, lawanmu adalah aku. Dalam kehampaan, Jinlong Tianzun melangkah keluar. Dia tertawa dan berdiri dengan anggun. Sungai emas melonjak di luar, yaitu Sungai Wan sekali. Pada saat yang sama, palu emas di tangannya terangkat tinggi. Penghancuran alam semesta, ledakan, seluruh kekosongan tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian, bayangan palu emas yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan lapisan bayangan palu bergabung menjadi satu. Alam semesta kosong, sunyi, dan di hadapan publik, palu emas perang yang sangat besar tiba-tiba jatuh. Bersenandung, tidak ada suara. 2 kekuatan teror bertabrakan. Dengan keras, tubuh Jinlong Tianzun bergetar hebat dan mundur lagi dan lagi. Namun, serangan keempat Tianzun itu langsung terguncang di bawah bayang-bayang palu. Sebagian besar kekuatan dihilangkan, tetapi sebagian kecil terbunuh keluar dan bergegas ke Qin Chen. Nak, hati-hati, Jinlong Tianzun minum di depan Qin Chen. Dia hanya bisa melakukan begitu banyak. Di hadapan 4 penguasa surga, dia tidak bisa meledakkan mereka dengan seluruh kekuatannya, yang merupakan yang tertinggi. Yah, tidak ada rasa takut akan serangan seperti itu. Menghadapi serangan tersebut, tubuh Qin Chen terkejut. Haotian Senjia mendesaknya untuk menggunakan gelang Sushen untuk meningkatkan kekuatan naga aslinya secara ekstrim. Selain itu, di dunia yang kacau, kekuatan naga leluhur Hong Huang dan Sui He Shengzu juga diberikan kepada Qin Chen. Seluruh dunia yang kacau mulai berputar, membentuk sebuah portal. Ledakan,
Serangan bersama dari 4 master surgawi menembus usia, menghancurkan matahari dan bulan, dan mendarat di Qinchen. Ya, meskipun sebagian besar serangan mereka telah dimusnahkan oleh Jinlong Tianzun, bahkan jika bagian kekuatan yang tersisa cukup untuk melukai serius Tianzun yang kuat, hanya Qinchen, bagaimana mereka bisa melawan? Tapi adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Ledakan, serangan teroris bergulir di Qinchen, dan kekuatannya meledak. Namun, Qinchen menjulang tinggi dan tidak bergerak. Selain itu, sepertinya ada lubang hitam di tubuhnya yang mengeluarkan daya hisap yang kuat. Serangan itu tersedot ke dalam lubang hitam dan menghilang. Ini seperti ditelan sepenuhnya. Pemandangan ini, lagi, di kejauhan, ada master yang telah memasuki bintang gelap koleksi Dewa Viantin, dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka mengira bahwa di bintang-bintang gelap, Yuan Huandizun dan pemuja top lainnya bergandengan tangan untuk menyerang Qinchen. Namun, mereka menyerang Qinchen, tetapi tubuh Qinchen seperti lubang hitam yang bisa menelan segalanya. Akhirnya, Yuan Huandizun dan yang lainnya semuanya jatuh. Sekarang, itu terjadi lagi. Namun, tujuannya adalah untuk mengubah dari Yuan Huandizun menjadi Rongyan Tianzun. Sejarah reinkarnasi, sehingga semua mengalami bintang gelap dari perjalanan 10.000 leluhur. Hati semuanya gila. Mustahil, Gushan Tianzun meraung dan mata mereka membelalak. Bagaimana orang bisa menelan serangan dari 4 tuan surgawi mereka? Ini tidak mungkin. Bukankah anak itu dewa tertinggi? Harus dicatat bahwa sekuat naga emas, Kaisar hanya bisa menahan serangan mereka dan terluka. Tapi bagaimana dengan Qinchen? Lelucon besar bahwa Dizun baru berani menyerap kekuatan makhluk surgawi ini. Mereka meraung seperti orang gila, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Tidak ada kata mustahil dalam kamus kami, dan tidak ada yang mustahil di dunia ini. Qinchen mencibir padanya. Jika dia menghadapi serangan dari 4 penguasa surga, dia tidak akan berani melakukannya. Namun, ada Dewa Naga Emas yang menghancurkan sebagian besar kekuatan Dewa Surga, dan baju zirah Dewa Hautian memblokir sebagian besar kekuatan. Akhirnya, dia memasuki tubuhnya. Serangan yang diserap oleh dunia yang kacau sebenarnya sangat lemah, dan Qinchen secara alami tidak takut. Ledakan, kekuatan surga yang penuh gejolak Tuhan memasuki dunia yang kacau balau. Kekuatan surga yang begitu mengerikan dewa segera memicu gelombang yang mengejutkan langit di dunia yang kacau, dan dunia yang kacau itu meledak. Namun, dengan upaya bersama dari Hong Huang Zulong, Suehe Sengzu dan Tuan Yuanmo, kekuatan surgawi ini langsung ditekan. Hahaha, bagus, tonik yang bagus. 3 senyum aneh gagah yang kuat dari Hong Huang Zulong menyerap kekuatan makhluk surgawi ini satu demi satu. Kekuatan yang tersisa, memelihara dunia yang kacau. Mengabaikan serangan dari 4 tuan surgawi, Qinchen bangkit dari langit dalam raungan yang luas, dan meraung ke arah bintang jatuh Tianzun dan berkata, pergilah. Ledakan, pedang ratusan juta naga asli berubah menjadi naga sungguhan, yang meniup bintang jatuh dari langit, sementara cakar naga Qinchen dengan kuat menggenggam tangan bintang itu dan merebutnya. Dalam sekejap, perubahan itu seperti matahari dan bulan. Tangan bintang-bintang, harta karun Tianzun, telah mengubah pemiliknya dan jatuh dari bintang jatuh Tianzun ke tangan Qinchen. Namun, tangan bintang-bintang, bagaimanapun, adalah harta dari bintang jatuh Tianzun. Itu telah disempurnakan oleh Istana Dewa Bintang selama ratusan juta tahun. Dengan kemauan yang gigih, itu jatuh ke tangan Qinchen dan terus berkembang dan berkembang. Dia ingin meledakkan tangan Qin dan meledak. Dia tidak bisa menyerahkan tangan bintang-bintang dan membunuhnya. Kesempatan bagus. Kerajaan Tulang Putih, keluarlah, dunia Tulang Putih, makhluk keluarga tulang, maha kuasa. Gunung Taigu penuh dengan bayang-bayang gunung, menyinari matahari dan bulan, menghancurkan langit, menghancurkan bumi, dan memecah kehampaan. Meskipun keempat penguasa surga terkejut, mereka tidak ingin memikirkannya saat ini, dan mereka melakukan gerakan unik melawan Qinchen. Pada saat ini, semua orang telah sepenuhnya menunjukkan gada pembunuh terakhirnya, terlepas dari martabat apapun. Kekuatan Qinchen terlalu mengerikan. Ini mengguncang bumi. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Mereka bahkan memiliki jejak ketakutan di hati mereka, karena apa yang telah dilakukan Qinchen di luar pemahaman mereka. Mereka semua tahu betapa kuatnya mereka. Saat ini,
mereka tidak berani memperlakukan Qin Chen sebagai junior. Mereka tidak memiliki reservasi sama sekali. Mereka juga mencoba yang terbaik untuk menggunakan segala cara menekan bagian bawah kotak. Ah, bocah naga asli, ini sangat penuh kebencian. Tangan bintang ini milikku. Apakah menurutmu itu bisa dengan mudah diambil? Jangan berpikir, jangan berpikir. Bunuh aku. Bintang jatuh Tianzun histeris. Qin Chen telah merebut tangan bintang dari tangannya. Ini adalah rasa malu yang tak ada habisnya dan menghilangkan kartu terbesarnya, yang merupakan akar dunia. Itu hampir membuatnya gila. Tubuh besar bintang jatuh Tianzun mulai mendesak semua keinginan untuk melakukan upaya putus asa untuk menyerang Qin Chen. Tangan bintang-bintang, tidakkah kamu akan menaklukkanku? Qin Chen berdiri di langit dan menggenggam tangan bintang. Tangan bintang-bintang meraung keras, dan cahaya bintang yang tak berujung bermekaran. Dia harus bergegas keluar dan melepaskan diri dari tangan Qin Chen dan tidak dikendalikan olehnya. Qin Chen terlihat menyendiri dan dingin. Menghadapi serangan orang banyak, Qin Chen diam. Tubuhnya kaget. Sumber kekacauan bergulir menyapu keluar. Roh pedang naga asli yang melonjak di sungai melindunginya. Pada saat yang paling kritis, Qin Chen langsung mendesak jam 10.000 bintang keluar. Bersenandung, bintang-bintang pada jam 10.000 bintang terang, yang langsung memancarkan cahaya bintang yang mengerikan, dan melindungi Qin Chen di dalamnya. Tiba-tiba, 4 penguasa langit, bersama dengan semua serangan bintang jatuh, langsung mengenai jam 10.000 bintang. Jam Wansing adalah harta paling berharga dari Master Bintang Istana Xingshen ketika dia masih muda. Namun, dengan bantuan Master Bintang, itu telah diubah menjadi harta surgawi setengah langkah selama ratusan juta tahun. Itu bahkan lebih mengerikan daripada harta surgawi setengah langkah biasa, yang hanya berjarak 1 langkah dari harta surgawi. Tetapi pada saat ini, di bawah serangan dari 5 penguasa surga, jam 10.000 bintang membuat bunyi klik langsung, dan kemudian meledak dan pecah berkeping-keping cahaya bintang. Ledakan, setelah menghancurkan jam 10.000 bintang, 5 master surga terus bergerak maju. Serangan gabungan dari 5 master surga terlalu kuat. Selain itu, 4 master surga lainnya juga mendesak harta Tianzun. Bagaimana bisa jam 10.000 bintang benar-benar menolaknya? Serangan teroris yang dicurahkan segera menghantam sungai panjang pedang naga asli. Pedang Qi dari naga asli pecah dalam sekejap. Serangan dari 5 penguasa surga sangat kuat, sekuat Qin Chen, dan tidak bisa menahannya. Namun, setelah sungai panjang roh pedang naga asli, ada sumber kekacauan yang sangat besar, yang bergetar berulang kali dan memblokir sebagian besar serangan. Kemudian itu adalah aturan asal yang tak ada habisnya, diikuti oleh Haotian Senjia, lapisan pertahanan, menutupi tubuh Qin Chen. Dan akhirnya tubuh naga asli Qin Chen. Bang! Serangan tanpa akhir? Akankah debu Qin beterbangan? Skala tubuh naga pecah, darah menetes. Namun, penampilan Qin Chen tidak berubah sama sekali, karena meskipun dia terluka, dia hanya trauma kulit, dengan perlindungan dari kekacauan, dan diberkati oleh jiwa naga Hong Huang Sulong. Tubuh fisiknya telah mencapai batas yang tak terbayangkan. Dan serangan putus asa surga tidak dapat dengan mudah mengguncangnya. Di bawah perlindungan asal teror, Qin Chen memuntahkan seteguk darah dan langsung menyemprotkannya ke cahaya bintang yang rusak dari jam 10.000 bintang. Tangan besar Qin Chen menjangkau dan sepenuhnya mengumpulkan kekuatan sumber inti dari ledakan 10.000 jam bintang ke tangannya. Ratusan juta bintang terkondensasi di tangannya. Tangan bintang-bintang, perbaiki untukku. Qin Chen memuntahkan seteguk darah lagi dan menyemprotkannya ke tangan bintang-bintang yang gemetar. Keterampilan memperbaiki langit di tubuhnya segera distimulasi. Anda dapat melihat bahwa jam bintang yang rusak berserakan di tangan Qin Chen. Berevolusi menjadi susunan besar, dan bergabung dengan esensi dan darah Qin Chen di tangan bintang-bintang, dan mengalir ke tangan bintang-bintang. Tiba-tiba, di dalam tangan bintang-bintang, roh surga melonjak dan berbunyi klik. Itu seperti suara pemecah es.